introvert atau extrovert kan saya tidak tahu sebab saya ini jenis kalau saya biasa saya bercakap juga, kalau saya tidak biasa pun saya bercakap juga. Cuma mungkin yang hari itu kota nampak saya kan yang di kupi-kupi itu saya memang sangat penat lah. Oke, kami bukan jumpa first time, ini second time. Hari itu saya first time nampak dia di Kupi-Kupi FM untuk dirang punya shoot sama dirang Kupi-Kupi si FM Gindong tuh kan. So, kami mempromot kami punya lagu Tangon sama kumpulan kumpulan Tuni dan juga gabungan saya lah, kolaborasi bersama Tuni Sundatang. Jadi kami kasih link di bawah pun. Jadi situ jumpa lah time tu kau rasa si introvert time tu. Saya rasa kau sangat, kenapa dia ni senyapa sedangkan kenapa mungkin dia jenis begini yang ada dinding terus bila kau menyanyi baru kau piasot datang ni. I had that feeling lah. Tapi saya tahu pula. Coba cerita. Okay, time tu adalah kenapa saya macam lebih kepada pendiam. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya bising juga. Tapi saya mau tu tidak over lah begitu. Tapi time tu saya pendiam sebab saya sangat penat. Sebab bayangkan apa? Macam hari ini saya kerja malam kan? First night saya lah. Kami kalau kerja ada 2 malam. Jadi first night tu jam 9 malam kerja. Pagi tu free lah. Macam sekarang free. Kadang-kadang time tu saya free. Macam inilah saya ada aktiviti sampai ke petang. So saya tidak tidur. Sama lagi malam? Terus saya akan direct kerja malam, tidak tidur. So that's the second night? The first night. Oh, malam ni first night lah? Ya, malam ni first night. Jadi, untuk saya free satu hari itu adalah biasanya first night saya. Kalau saya kerja petang, saya akan free sebelah pagi saja. So, ini sangat bahaya kan ya, kalau kerja, karena penat kan ni? Ya, jadi saya akan, misalnya, macam ni lah, ini first night saya. Baru mau masuk kerja malam lah. Jadi, biasa saya akan buat semua aktiviti saya, macam rakam, jumpa orang, meeting, rehearsal. Jadi, saya akan direct sampai kadang-kadang sampai jam 5. Pulang, kasih mandi makan anak, lepas tu baru saya dari kerja jam 9. Jam 9 saya akan non-stop kerja bangun. Saya kerja kecemasan, jadi saya akan non-stop sampai jam 7 pagi. Jadi untuk pergi yang jam berapa tuh kita jumpa? Kita jumpa petang dalam pukul 2 begitu? Ya, so saya akan antar anak saya pergi sekolah. So jam saya akan pulang dari tempat sekolah dia tuh lepas saya kerja jam 9 pagi. Jam 9 lebih, lepas itu saya akan mandi. Kalau saya tertidur lah. Biasanya saya tidak akan tidur. Sebab kalau saya tidur, kalau saya bangun dalam 2 jam saja, saya punya kepala akan sangat sakit. Oh ya, sebab gantung. Jadi biasanya saya akan tengok handphone sambil tunggu sampai yang saya jumpa. Time tu jam 12 kami plan tu kalau tidak silap tengah hari petang gitu lah. Jadi jam 12 saya terus direct pergi jumpa dorang si Gindong sambil tunggu giliran Kupi-Kupi FM tu. Bayangkan begitu penat. So 24 Dan malam tu kerja lagi? Malam tu dari kerja. So misalnya kalau saya jam 4 siap, saya pulang, saya akan tidur 3 jam, 2 jam untuk direct kerja malam, tidak tidur. Kadang-kadang saya akan 48 jam tidak tidur, 24 jam tidak tidur. Saya sangat penat. Jadi kalau saya begini diam tuh time tu masa tu ialah pikiran saya kosong. Tidak pikir apa-apa. Terus di sana juga orang yang datang, kenapa nih lambat nih mau ambil darah, melambat mau ambil. Apalah perasaan kau time tu? Saya tidak boleh kasih salahkan sebab macam tidak banyak bonus jadi penyanyi. Jadi ini adalah pilihan saya. Jadi saya tidak boleh kasih tahu, saya nyanyi bah. Saya bilang, mana boleh kan? Iya kan? Ya. Kenapa minta autograf sebelum saya teriak kau? Tidak boleh ya, sebab itu pilihan saya. Di luar bidang kerja saya tidak boleh kasih gabung. So, tapi saya jarang lah buat begitu. Sebab saya rasa kualiti nyanyian saya akan drop. Sangat-sangat drop. So, saya akan sakit. Tiada suara. Saya punya energi pun tiada. Jadi, jarang saya buat gitu. Tapi kecuali kalau terpaksa. Saya tidak masa sudah dalam 2-3 minggu orang mau jumpa saya kan. Begitu mau bila rehearsal gini, bila syuting, bila meeting terpaksa saya guna time itulah. Macam itu. Anak lagi. Nah, saya ada penjaga. Ada penjaga anak saya lah. So biasanya dia akan tolong masak gitu. Jadi tugas saya beli barang dapur, kasih sedia mandi, layan anak begitu.
Jadi itu sejak yang buat saya ada kurang penat sedikit. Sebab saya ada tolong prepare makanan, tolong kasih bersih rumah gitu. Jadi gitulah. Memang sangat. Ya hebat, dia terus boleh rolling, terus boleh baca. Macam betul-betul saya akan interview. Husband? Sebab husband saya ni dia kerja di luar. Okay. Dia kerja di Semenanjung dan dia kerja sambil further study lah. 4 years. So memang saya satu orang lah di sini buat masa ini. Okay. Terus kau nyanyi, husband kau jauh, Ya. 24 jam ya kerja. Nurse, emergency. Dan buat lagu, Kau bilang kau penat, Mat. saya sangat penat. Macam, terus yang, okay, terlayak saya kasih banding sama saya kerja yang balik, pulang, tidur. Adalah jaga budak juga lah, tapi adalah sampai emergency room. Berapa lama masuk kau emergency room yang ni? Masuk 11 tahun. Kamu tidak kena rotate ke mana-mana tempat lain? So Memang saya kau di ada sana sila? pengususan bahagian emergency. Kau yang mau lah. Saya dulu sangat minat emergency. Kenapa dulu? Sekarang? Sebab sekarang mungkin sebab saya minat juga nyanyi. Jadi bila saya nampak saya punya nyanyian tu macam fly lah. ada impact besar kepada orang, saya rasa macam mungkin nyanyian ni macam boleh lah gitu kan. Saya suka emergency dulu sebab salah satu saya tengok tu ER tu. ER. Dulu kan ada ER tapi habis sudah rancangan dia. Ya. Lepas tu saya bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal sebab heart attack. Tapi dia meninggal di tempat kerja dan tiada orang pandai buat CPR. Bila heart attack kan salah satu yang kau perlu tahu adalah CPR. Bila kau mampu CPR dengan berkesan dan bagi bantuan pernafasan, dia punya rate untuk high chance untuk dia survive tinggi. Macam apa-apalah, drowning, mungkin apa-apalah kes-kes kecemasan tiba-tiba collapse kan. Jadi bila kau di kecemasan, kalau kau belajar itu semua, CPR tu senang, tak semua orang boleh belajar. Tapi kalau kau menghadapi situasi kecemasan, kau akan jadi relax bah, kau pandai. Jadi itulah sebab saya suka kecemasan. Jadi lepas bapak saya meninggal, saya punya target ya lah, bukan target, saya mau belajar kecemasan supaya nanti kalau ada family saya collapse, saya boleh bantu. Begitu. Bapak kau meninggal, sorry saya lah. Umur kau berapa? 20 tahun. Shit. 2011. Okay. Terus jam otak saya. Sorry. Ya, jadi. Oh ini sangat motivational lah untuk kau untuk belajar CPR. Ya, bukan sebab kecemasan tu bukan CPR saja. Oh, emergency ya. Macam kau kena train untuk menghadapi kecemasan tu dengan tenang. Jadi saya suka tu kecemasan. Memang kami macam huru-hara tapi tidak macam mungkin orang yang bukan di kecemasan dia akan terblank begitu kan. Tapi kau belajar untuk menghadapi tu benda dengan tenang. Begitu. Jadi kau laju tapi teratur lah gitu. Macam kau tahu apa membuat. Emergency, Sudah kalau perasaan choking, drowning, aku tahu lah semua tu begitu. Kes-kes. Si Ate ni saya punya first cousin. So kami dibesarkan oleh mamak saya. Saya perasan dia punya gaya kan. Kalau macam kami banyak insiden di rumah yang kena parang, jatuh, yang kau rasa macam boleh parah lah. Tapi dia macam, okay, kalau begini kau ambil itu, kau buat ni, dan lepas tu baru kita pergi hospital. Tapi ni balut ni, terus dia macam, kenapa macam dia tenang? Dia sangat tenang. Baguslah. Tapi kalau benda-benda yang biasa-biasa dia sangat bingung ni. Tapi kalau when it comes to yang emergency yang kau boleh panik dan pengsan tak tahu obat, dia datang dia bilang, ni, ini siapa ni? Balut lagi. Okay, settle. Bilang. Baguslah. Sebab kau tahu kadang-kadang orang macam tu kan dia tahu orang sekeliling dia akan cemas. Jadi dia pilih untuk melantikkan diri dia untuk tidak cemas. Oh, melantikkan diri dia. Saya bilang, semua orang cemas dia akan tidak cemas. Sebab semua orang cemas nanti tidak yang dapat buat apa-apa. Macam tu lalu kurang.
So kita sekarang selamat nih. Ada apa? Tidak juga lah. Tidak juga lah. dia kan ada peralatan dia juga ada oksigen semua, jarum so. Kalau tu saya mau lah. Aduh. Apa cerita? Stop dulu, Mat. Stop dulu. So kau penyanyi. How do you describe yourself as this type of artist? Macam singer-songwriter atau kau singer, lyricist atau poet atau saya rasa saya lebih kepada singer-songwriter. Ya. Sebab saya buat lirik, saya kompos juga. Jadi macam tu lah, kompos? Kompos maksudnya melodi, dari segi melodi, buat melodi. Maksudnya kau buat cipta satu lagu, begitu. Cuma kau bukan arrange lah. Ada orang yang boleh arrange lagi sekali, itu memang terbaik lah. Arrange macam si Butut. Butut? Ben Simon? Kalau kamu cakap yang berjaya punya yang memang arranger, singer-songwriter, Ben Simon. Sebab dia memang menyanyi, dia buat lagu, dia arrange sekali. Saya cakap Butut sebab kami dulu volunteer sama-sama. Ya. Butut. So Butut dia bukan penyanyi kan? Ya. Kalau Dia macam dia pencipta juga setahu saya. Dia mencipta juga, dia songwriter tapi dia bukan singer kan? Tapi kalau mau cakap one package tu Ben Simon. Ben Simon. Dia memang famous sebagai penyanyi, famous sebagai songwriter, famous sebagai studio arranger juga. Ya. Tidak banyak kita begitu sini. Ben Simon punya studio di mana? Ada di KK sudah sekarang. Dulu di KB. I think Ben Studio. Macam si Chris punya kawan betul. Ya. Apa yang bikin buat kau your dad passed, that's why kau suka, bukan suka lah, you move to do emergency punya related cases gitu kan. Kalau singing, songwriting, composing, apa yang motivate lah mo takut tu? Sebab dia ni lebih kepada orang cakap kalau orang stres, orang suka shopping. Ada orang suka shopping. Kalau ada orang stres, dia suka makan. Ada orang stres, dia suka tidur. Kalau saya stres, saya suka buat lagu. Saya suka nyanyi, buat lagu. Jadi saya rasa bila saya stres, kalau saya kerja makin stres kan. Jadi bila saya stres, saya buat lagu, saya nyanyi di luar, saya rasa macam itu sangat relax. Macam dia bagi saya satu dunia yang menggembirakan saya. Jadi that's why saya rasa saya mau ke arah itu sekarang. Mungkin sebab dia masih baru, jadi saya belum boring. Jadi coba kalau mungkin macam saya kerja sekarang di kecemasan 11 tahun, mungkin saya sudah start macam yang dia jadi satu benda yang biasa sudah berbagi saya. Tapi menyanyi itu masih baru. Setiap kali saya nyanyi, tempat yang baru, crowd yang baru. Jadi macam bagi saya itu satu kegembiraan lah. Satu ketenangan, kegembiraan, macam motivation untuk saya. Kau baru, kau bilang berapa lama kau menyanyi? Kalau aktif 2 tahun lah. Sebab lepas saya menang Sugando itu, terus 1,5 tahun tu saya aktif, terus tiba-tiba COVID kan 2 tahun. Tapi sebelum Sugando takkan kau tidak nyanyi. Saya langsung tidak nyanyi. Really? Saya bukan penyanyi. Saya langsung tidak dalam dunia-dunia nyanyian. Saya tidak ikut. Kau tidak nyanyi di bilik mandi ke? Yang nyanyi lah. Di church nyanyi. Itu semua. Nyanyi. Tapi bukan yang macam untuk pertandingan, bukan. Tapi kau tahu kau boleh nyanyi lah? Tidak. Selalu saya kena cakap biasa aja suara saya. Ya, itu saya. Siapa yang jawab tu? Mama saya. Okey, Ante. Jangan begitu, Ante. Sebab masa tu, itulah bila sebenarnya saya ikut Sugandoi 2017 saya start ikut Sugandoi. Sebab lepas tengok si Fanzi perform, saya rasa suara si Fanzi sangat unik. Dan dia bukan moto besar punya suara macam Don Rosario. So kalau kau tengok tahun-tahun, setiap tahun menang sebelum si Fanzi, semua suara macam yang memang besar, powerful, powerhouse punya, Don Rosario, April, siapa lagi pemenang-pemenang sebelum ni lah, Don si Francisca, semua besar-besar suara orang. Jadi bila si Fanzi menang, dia unik tapi still power. Dia unik lah, dia memang unik kan suara si Fanzi.
cara dia bawa pun lenggok dia. Jadi saya macam tertarik lah, mana tahu mungkin suara saya diterima, saya bilang. Tapi saya try nyanyi semua lagu dusun time tu, semua tinggi bagi saya. Dia bercakap pun macam nyanyi. Semua tinggi bagi saya. Jadi saya rasa macam yang nak boleh ni, saya bilang kalau saya mau nyanyi ni memang saya rasa judge memang tidak akan tengok. Jadi saya try buat lagu. Ngam-ngam saya buat satu lagu, saya buat tu lagu di Karambunai. Mula-mula saya nyanyi saja. Saya rasa macam yang saya nyanyi biasa, yang saya nyanyi karaoke di rumah. So kami suka karaoke. Saya nyanyi. Terus tu judge cakap, "Ni lagu kau kan ni?" "Ya, saya baru buat," saya bilang. "Untuk Miss Sugandoi," saya bilang. "Oh, nice," dia bilang. "Tapi boleh kau nyanyi lagu orang?" Dia bilang. Dia mau dengar saya nyanyi lagu orang lain time tu, masa audition lah. Saya nyanyi lagu Clarice kat time tu. "Oh, nice," dia bilang. Saya bilang, nice yang nice kah? Nice yang siapa nice. Edson? Saya tidak kenal. Saya lupa sudah siapa saya punya judge time tu. Lepas tu saya antara banyak-banyak orang time tu, saya terpilih untuk masuk semifinal. Saya terkejut, saya bilang, maksudnya boleh tahan ni suara saya, sebab setiap pernah kena puji. Belum ada orang validate kau lah. Macam biasa je lah, macam yang cantik suara kau, tapi cantik lagi suara. Punya gaslight. Ya, macam gitulah. Pertandingan-pertandingan gitu. Ada juga lah di sekolah saya pernah menang juga. Tapi still orang kasih compare saya sama yang nombor 2, nombor 3. Bisa suara sudah berapa bisa. Sebab dia apa batu. Dia time tu saya muda kan, bisa lah kan muda-muda ada nampak cute-cute orang bilang gitu macam tu lah. Itulah dia menang tuh, dia bilang. Banyak macam gitu. Ya, macam tu lah time tu saya ingat-ingat. Lepas tu ini orang yang bercakap atau yang juri-juri ke apa? Tidak, netizen time tu. Masa di sekolah-sekolah lah, kau dengar-dengar desas-desus kenapa Dabra boleh menang. Macam dulu lah, tim Queen Era masuk AF tu, dia bilang, oh biasalah kalau AF ni dapat menyanyi pun orang juga yang rupa. Macam tu. Sebab time tu muda lah, masih cakap saya cantik, tapi orang bilang tinggi rupa lah, betul, dia bilang. Macam tu. Jadi saya, mungkin saya cakap, so, kau percaya yang kau cantik? Tidaklah. Tidak, maksudnya sebab muda time tu. Kau ada rupa sikit, kau putih sikit, orang bilang ada rupa, gitu. Lepas tu, time tu saya memang putih. Saya bukan memang anjing lah, tapi memang kau cantik lah. Okay. Sekarang mama orang tidaklah. Lepas tu, jadi apa mana sudah satu? Kau tengok, ada puji cantik saya lupa. Validation. Lepas tu, saya masuk semifinal. Jadi semifinal tu orang nampak sudah saya nyanyi depan. Saya nyanyi itu lagu. Terus orang bilang masuk final. Hei Dabra, aku masuk final nih, dong bilang. Ramai-ramai orang cakap saya masuk final. Antara peserta tu saya bilang, okay, kenapa dong boleh cakap saya masuk final? Suara saya rasa macam biasa aja. Bila saya dengar orang suara power. Sebab bila kau sudah di brainwash yang suara power tu lah yang akan masuk macam tu. Time tu saya belum tahu lagi teknik semua, saya belum tahu lagi. Jadi saya bilang, saya pelik. Kenapa dong boleh cakap saya? Dabra, kalau kau nyanyi, kalau kau buat betul-betul lagi nanti memang kau ada lembur nih, dia bilang. Saya macam, tidak lah, saya bilang. Saya bukan situ untuk menang, saya mau rasa tu auditionnya, Tapi somehow saya nomor 3 time tu, untuk first time ikut Sugandoi. Bagi saya itu pencapaian bagus lah. Tahun 2017. Okay. Jadi di situ saya start macam ada keyakinan sikit. Time tu saya tapok-tapok ku tahu, saya tidak bagi tahu saya punya keluarga, saya tidak bagi tahu kawan-kawan saya. Certain kawan-kawan dia saya bagi tahu. Lepas tu kalau ada undi-undi peserta famous time tu, famous kan yang buat-buat begitu tu yang mesti undi, tekan like. Saya tidak akan minta like. So saya malu. Lepas tu di situlah start perjalanan saya untuk start ada yakin sikit dengan diri saya sendiri. Saya rasa mungkin sebenarnya saya ni ada bakat sebelah. Bakat dari segi so, menulis. Selama ni yang kau mau psycho diri kau ada bakat, kau berjalan satu orang kah? Atau berjalan ada satu orang. Tidak BFF kah? Siring kau tidak? Ada BFF saya boyfriend dengan husband saya. Time itu saya sudah kahwin. Okay. Actually 2017 tu saya mengandung masa ikut Sugandoi. Saya mengandung rezeki 4 bulan. Ya, rezeki anak. Terus saya bilang, tiba-tiba dulu saya tidak ada keyakinan mau nyanyi tinggi. Yang kalau saya nyanyi tinggi kan saya rasa beda betul suara saya ni macam yang saya rasa macam saya teriak. Tapi masa saya mengandung tu, somehow saya dapat capai not-not yang sejarang nyanyi gitu tinggi di depan orang. Ya. Jadi bila saya sudah sampai tahap tu, lepas saya beranak, saya punya prestasi nyanyian turun balik. So, kalau orang pas beranak kan, saya 2018 saya ikut Sugandoi balik, saya punya nyanyian macam ada tu kurang sikit sebab saya baru lepas beranak. Time tu saya ikut 3 tempat. Likas,
di BKK dengan apa tuh nama dia tuh, Sepitang. Likas saya masuk semifinal. Time tu saya ingat saya bawa anak saya di stroller. Giliran saya lari. Saya lari turun bawah di Oceanus time tu. Lepas tu di BKK. Ini yang saya mau tahu kamu. Sebenarnya lagu Hitino Masoko yang saya bawa final 2019 tu, yang saya menang. Lagu itu tercipta sebab saya tidak terpilih di BKK. Sebab di BKK time tu dorang, ini sejujur nih, dulu saya selalu kasih tahu tempat, tapi saya kasih tahu di BKK lah. Di BKK mau cut gak? Tidak. Bukan. Saya kerja di BKK tau. Bukan di BKK yang jahat lah, Pak. Maksud saya memang saya tidak layak lah, Pak. Okay. Saya time tu kami pergi semi audition. Saya bawa first lagu, saya cipta balik satu lagu untuk 2018 punya. Time di Likas saya tidak bawa tu, sebab dia baru siap time untuk di BKK. Sebab Likas saya tidak menang, sudah saya boleh pergi di BKK. Jadi saya pergi di BKK, saya nyanyi itu lagu. Lepas tu ada aja kedong cakap, okay Dabra nanti kami message lah kalau siapa yang termasuk pergi semifinal. Tapi rupanya dia terus masuk semifinal. Jadi dong bilang, ada Chani kau masuk. Saya tunggu satu malam, tiada. Lepas tu saya nampak di social media kan, ada sudah keluar finalis dia. Saya bilang, saya sangat macam saya kecewa lah. Saya macam, saya rasa mungkin benat lah time itu sebab saya baru beranak lagi. Banyaklah usaha saya lakukan begitu. Lepas itu saya sangat kecewa. Lepas itu saya rasa macam saya termenangis kan. Termenangis. Ada kau mau menangis dia terpilih. Yes, you work hard. Ya, saya termenangis. Sebab saya bilang, saya tidak mau ikut sudah. Saya bilang, ni last saya ikut. Saya bilang, saya tahu laki saya. Ya, dia bilang, janganlah kau pikir tu, kenapa juga kamu menangis? Saya bilang, pukul ikut yang kali ini mau suruh saya ikut. Saya bilang, sebab saya kena bagi harapan, saya rasa. Itu that's why saya sangat kecewa. Jadi saya tidur. Saya sangat kecewa, saya tidur, ikut anak saya tidur lah. Saya bangun, saya pergi tandas, tiba-tiba terkeluar tu melodi, Hitino Masoko. Dan ayat yang terkeluar macam, Hitino Masoko. Saya bilang, macam yang, Dari kesedihan. Dari kesedihan, jadi saya tertarik tu, saya buat tu lagu, cipta lagu dalam masa yang singkat. Saya panggil saya punya cousin, saya time tu yang buat lagu Hitino Masoko, arrange lagu tu, CRD Studio di Menggatar. Saya kasih tahu begini. Lepas tu saya baru hamin je. Ayat dia tu nanti saya cipta lah. Saya bilang, nanti saya buat. Lepas tu saya bawa tu, siap tu lagu, saya bawa tu lagu pergi ke Sepitang. Time tu juga. sambil saya masih menyusu lagi time tu, saya pam susu lagi, bawa tu susu anak saya tinggal sekejap dengan laki saya. Saya tiap pandai drive jauh time tu. Jadi saya menumpang, laki saya tidak suruh saya driving sendiri. Dia tak kerja time tu. Somehow saya terpilih sampai final dan saya dapat nombor 2. Ya, jadi itu Hitino Masoko yang baru 1 minggu siap sebelum saya masuk pergi audition dia. Jadi saya belum tidak banyak berlatih lagi lah, sekira macam tu. Wow. Ya. Dari 2019 saya terfikir balik, mungkin saya patut bawa ni lagu balik sebelang. Jadi saya terbawa di KB nombor 2, time tu ada 3 wakil. Saya wakil di KDCA, menang. KDCA gitu? Ya, KDCA. Itulah, di situlah lagu tu terus naik. Mungkin sebab banyak orang relate dengan tu lagu. Sebab dia pasal kau balik-balik mencuba, tapi kau still tidak berjaya. Kau balik-balik mau kasih tunjuk sama orang, tapi kau macam orang tidak pandang kau. Jadi, cuma main sekejap. Hitino Masoko. Yang saya baru-baru saya ikut pertandingan RTM, kami bawa lagu. Saya mendengar nih. Hitino Masoko. Coba kau, ini dia bagus sikit nih, telepon kau tuh. Dia banyak versi bani. Dia banyak version. Jadi itu lagu antara lagu yang buat saya naik lah, Hitino Masoko. Berapa banyak lagu kau bikin? Yang saya bikin dan collaborate lebih 10 lah. Tapi macam kau punya style, bukanlah saya bilang this doesn't represent you lah, tapi macam
dia datang in events, in macam time kau sedih, time ini, time kau down, dia datang, atau kau boleh just right begitu. Saya boleh just right, dia boleh datang. Tapi yang most of the time saya right lah. Tapi yang datang gitu-gitu itu yang power, kau boleh cakap. Itu yang jarang lah berlaku. Yang dari anu lah kan. Jatuh ke bawah. Jadi pasang. Asap. Kalau sound tidak best pun kau perlu. Nanti kita akan kasih link di bawah lah. Coba tengok kau pasang bersih mana tuh? Siapa band studio? Ya, band studio. Ini bersih baru. Ini nama masukku. Apa maksudnya ni? Inilah waktu saya. Oh, Macam dia ada bersih Melayu. ini cantik kau sini. Ini saya masa saya ikut pertandingan Oh. Kandoi yang di peringkat negeri. Ada bersih saya nyanyi live di KDCA menang. Oh. Oh ya, saya pernah. Kau punya low register sangat Actually saya suka low register saya berhantu. Saya sangat suka low register. Kalau orang tahu saya lebih suka show off saya punya low register berbanding high. Kalau orang Sabahan kan orang suka high kan, tapi dong tidak Saya suka yang tidak tengok low dorang. cuma lain orang. Yes. So kalau Sabahan kan lagi tinggi suara kau lagi the best Kenapa? nyanyi. Apa acrobatics? Sebab saya tak tahu lah, sebab mungkin nyanyi tinggi memang susah lah. Tapi bagi saya sebuah lagu kan, kalau tinggi semua kan dia tidak boleh juga. Dia kena ada keseimbangan. So kalau misalnya kau nyanyi lagu tinggi, kau kan ada lagu rendah. Maksudnya kau kan ada rendah, show off your rendah dan tinggi. Baru kau nampak keseimbangan tuh. Kalau tinggi sejak macam kau akan dengar macam bila aku makan macam sedap lah makanan mungkin kuih. Kau makan kau suka kuih, tapi kau makan setiap hari kuih kau rasa muak kan. Macam gitu juga kalau nyanyi. Sudah satu teori bodoh. Kita ada Gunung Kinabalu tinggi. Kita ada tarian Sumazau yang macam burung. Kita ada apa lagi benda yang tinggi. Kita selalu mau achieve something yang saya lagi besar dari kau, saya lagi tinggi dari kau, saya lagi atas. So mungkin the only way to succeed is tinggi. So kita ada itu, mesti banyak duit baru happy, mesti yalah ada kerja bagus. So kalau nyanyi mesti boleh capai ini baru kau penyanyi. Tapi orang tetap fikir yang kau boleh nyanyi macam Norah Jones, boleh buat macam Jason Mraz juga kadang-kadang yang rendah-rendah kan. Ya itu yang saya rasa macam kita punya mentality. Ya, Mesti mau atup dulu baru. betul. Itu teori bodoh saya. Okey man. Okey. Bercakap apa sama saya? Macam saya rasa kalau suasana begini kan, kamu kena interact sama saya, Hai. baru enggak lah gitu. Tidak semestinya. Tapi itu susah kok, betul. So, macam juga qualification. Kau mau dapat kerja mesti qualification kau tinggi baru kau kena terima itu tempat. So, memang ada tuh mentality. Macam kau. Yes. Itu Saya satu kawan. Dia habis saja SPM. Kami expose dia dengan semua jenis aktivism.
semua jenis. Kerja pun yang berat-beratnya. Sekarang dia punya umur baru 28. Iya. Ada orang baru mau start career bang, dia sudah kena headhunt oleh international NGOs, badan-badan yang besar-besar. Because habis SPM kan dia tidak masa untuk jadi bodoh ni. Itu saya cakap sama dia, kau tidak masa untuk bodoh lepas kau SPM. Kerja saja, volunteer, pergi masuk kampung, tolong orang susah apa semua. So she's exposed to a lot of things dari dia budak. So bila dia jumpa orang-orang yang noob, sekarang kan yang tapi dia tidak ada kertas, dia tidak ada degree, masters, PhD. So kalau buat masters boleh betul. Boleh. Cuma dia di lapangan dia sangat terror. So inilah contoh terbaik. Ya, Si betul. Ate. Tapi sekarang kan kalau nyanyian kan, kalau kamu tengok kan, dia bukan mutu suara lah sudah sekarang. Kau boleh cakap lah, kita punya era nyanyian sekarang, dia bukan kepada suara, tahu. Dia bukan macam kau kena jadi Mariah Carey, kau akan jadi top singer. Tidak. Kau tengok K-pop singer tu ada yang macam Mariah Carey punya suara. Oh ya. Kau tengok Taylor Swift tidak macam Mariah Carey. Kenapa saya rasa Taylor Swift kan, dia punya lagu-lagu macam saya pun boleh nyanyi gitu. Tapi Yes. Tapi untuk kau mencipta satu lagu yang di otak kau, yang tersangkut di otak kau, bukan senang. oh, Yes. sama dia ada masuk di dalam kah? Kita berhenti dah sekejap. Ada orang mengamuk. Rolling. Okay, kayak jiran sudah senyap. So macam dalam tu satu sekarang untuk menjadi penyanyi yang bagi saya lah, penyanyi yang betul-betul orang nampak dan idolize lah kan, adalah kau ada identiti sendiri. I think sebab kita sudah bercampur dengan zaman social media. So dia orang mau tanya, dia orang mau tengok yang kau boleh nyanyi dan kau juga adalah seorang manusia yang boleh tick the boxes. Macam dia sangat baik, dia jaga hati orang, dia pandai reply message. Nah, macam yang ada aura lah orang bilang. Yes. Ya, ada aura. Sebab kalau kau tengok banyak penyanyi kan, bukan setiap tiada aura, tapi mungkin macam kami ni kan, kenapa tidak, mungkin ada certain yang tidak capai peminat-peminatnya. Macam yang, biasa je ni, begitu kali. That's why mungkin saya tidak tembus ke mana-mana. Mungkin saya kena ada satu benda yang boleh kasih tembus ya, mungkin lagu, dari segi lagu, banyak benda boleh. Lagu, dari segi pencapaian, ikut pertandingan gitu. Jadi bila kau sudah tercapai itu semua, kau sudah tembus tu benda, kau kena maintain. Kau kena maintain dengan identiti kau. Imagine, okay, ni satu lagi teori bodoh Sigan. Imagine satu hari di emergency room kau menyanyi, terus ada orang rediscover kau di sana. Terus ini orang kemudian producer hebat dari entah mana yang accident. Tidak lah. Biasanya hebat mana pun dok akan pergi sebelah lah yang swasta. Alah. Saya punya opinion lah. Mula-mula saya tidak, I know you exist. Saya tahu kau nyanyi lagu-lagu begini, tapi memang saya tidak, bukan jenis lagu yang saya cari. Kau nampak ni button-button semua ni kan. Ini lagu yang saya cari. Tapi waktu kau collab sama Dirang Tuni, saya jadi, Tuni sudah datang punya lagu pun bukan jenis yang saya cari. Tapi kan there's something there bayang, kenapa ni dua boleh bekerja sama and bikin ini barang. Terus saya macam jadi excited ni. I'm always excited to hear collabs macam Mariah Carey, Boyz II Men. Terus yang something yang siap. So bila ini barang jadi kan, saya jadi macam okay lah, memang saya Gindong is my friend. Kami dulu sama-sama parok sulap. Dan bila saya tahu dia kerja begitu, macam okay lah, memang dirang beginilah. Tapi bila kau
kau dengan Sugandoi I heard, and all these love songs apa semua very emotional, okay. Tapi bila datang yang ini kan, yang sangat, ini bukan menggendik kan, silakan. Kenapa dia suara begitu? It raises a lot of questions, Pak. So saya jadi macam minat dengan kerja-kerja lama kau. So dari sana saya mau tahu kau punya progression. Oh, first dia punya lagu begini, dan begitu, dan begini. Then I don't know, I feel like kalau ini barang diteruskan, makin banyak collab, makin banyak kau buka genre, style yang berlainan. I don't know, macam boleh pergi jauh ni. I'm going somewhere lah, gitu kan. I mean even now kau punya the feel to this song yang Tangon ni kan is so not Malaysian. Dia jenis yang kau boleh dengar di indigenous folk song festival di Barcelona, begitu bah? Dia punya style macam kau tak boleh main sini, kau kena pergi jauh baru kau boleh perform. Yes. Then I don't know, apa kau punya what's your opinion Memang on sebelum saya jumpa si Tuni, masa kami jumpa Tuni, kami punya aim adalah mainkan lagu ni di luar. Sebab di sini memang bagi orang biasa saja. Lagu-lagu lagu-lagu tempatan kan. Cuma styling dia mungkin termasuk modern style sudah kan. Jadi mungkin orang tidak pernah dengar lah. Tapi still orang kita. Jadi mungkin bagi orang yang wah menarik, tapi kalau orang lain yang tidak pernah dengar langsung begini, bagi orang itu benda luar biasa. Jadi kami punya aim adalah pergi international. Memang aim kami untuk pergi festival-festival untuk kasih tunjuk luar dunia yang kita punya music boleh bercampur dengan modern style, boleh catch dong punya iyalah macam yang wah shock pula nih, shock macam tu. Dari mana ni? Oh ada pula music gini di Sabahan, macam di Sabah begitu. Ada pula music gini di Malaysia. Mungkin untuk cakap Sabah lah kan, Malaysia. Ya, kita ada music gini di Sabah dan Malaysia, dan kami negeri Sabah. Kami ada music gini, kami ada alatan music gini, kami ada gini. Jadi itu kami punya aim sebenarnya. Saya punya aim adalah ke arah itu sebenarnya lah in future, bukan sebagai mungkin solo tuh mungkin part time sudah time tu. Tapi saya mau tuh ke band yang kasih introduce Sabahan ginilah contemporary traditional music. Kami mau ke arah itu. Apa lagi soalan itu tadi? Saya pun lupa soal, tapi kita follow through lah this idea. Waktu kau bikin Tangon, apa orang cakap apa? Maksudnya kita ada banyak orang yang pernah mau bawa satu kelainan in the indigenous language punya lagu-lagu lah. Saya kira lah dia contemporary hip hop atau traditional dusun pun susah je mau cakap. Habis yang Francis Landong nyanyi pun ada elemen luar sudah kan. It's modern lah kita bercakap. So apa yang kau bawa ni kan, saya rasa macam dia macam gradually naik terus bila kamu datang kan dia ada sikit yang ada kenapa edgy ni sikit. So your mom kan, dia yang cakap kau biasa-biasa saja. Apa dia cakap waktu kau buat lagu begini? yang ini? Adakah atau orang yang sewaktu dengannya yang adakah yang bilang yang Biasa ada opinion yang pelik-pelik? So far Tangon adalah feedback yang paling banyak positif saya pernah dapat. Tangonnya. Okay. Dorang most of people yang even yang tinggi-tinggi di bagian seni punya orang pun puji yang teramat sangat lah dengan Tangon. Dorang rasa macam saya punya dunia adalah dunia Tangon. Jangan Dabra, kau sangat ngam begini, kau teruskan begini. Dorang bilang lah, kebanyakan lah. Jadi itu bagi semangat untuk saya lah. Saya rasa pun macam Sebab mungkin macam kamu kau sana. kadang-kadang saya sentiasa terfikirkan dulu masa saya menang Sugandoi kan,
sebab saya bertanding sama Elia, kenal Elia Guntabit. Oh my god, yes. World competition pemenang. Kau dengar suara dia pun bilang, macam mana ada berapa boleh kasih kalah dia ni times gando itu kan? Macam mana udah berapa boleh kasih kalah dia ni? Tapi saya tahun demi tahun saya dapat terima kenapa saya menang time tu. Mungkin sebab ini. Sebab saya introduce another side of music di Sabah yang mungkin tidak perlu suara tinggi tetapi unik dan different. Saya rasa mungkin sebab itu Tuhan kasih menang saya untuk kasih tunjuk kepada dunia. Tapi orang, the young pun patut sedar ini barang yang kau tidak perlu vocal acrobatic untuk jadi bagus. Yalah, kau dengar dia punya low register sangat macam bikin takut. Terus yang kau dengar yang, let's say lah, you go acapella kan, yang panggil jin ni. But I feel it's very spiritual ba. Bila kau dengar lagu macam, kau tidak tahu lah, mungkin saya terlampau tua. There's this few bands macam Enigma, Deep Forest, dulu di 90s yang sangat Brazilian, sangat macam ni, macam yang lagu kamu nyanyi ni. I feel very connected. Saya dengar lagu orang Brazil, tapi saya rasa, I'm not sure if they're Brazilians lah, tapi it sounds like that. Tapi saya rasa macam saya dengar orang luar, tapi saya connected to my dusun Murut side ni. Terus yang, sangat hutan, air terjun. Kau boleh imagine ba terus ni barang semua. And then kamu punya video clip kan is so complimenting to the Sabahan. Ya, bukan dia bilang Sabahan. This can be in Bali, this can be in the Philippines. Habis kamu punya baju tu kan dia tidak semestinya orang dusun saja ba. Kalau kau tengok baju dirang si Tuni Sundatang punya geng lah, time tu kan dia macam dia ada yang dorang punya aksesori, ada yang kurang, ada yang bertambah. But if you go to the Visayans kan, macam di Philippines sana kan, sama saja ni baju dirang. Terus yang this can be put anywhere. Terus rasa macam kau lagi tu dengan kau punya oh my god. Kau make up sendiri kah? Kau panggil orang tu? Ada panggil orang. Power sial. Jadi macam itu antara salah satu eksperimen kami lah. Kami mau kasih try Ada tu. lagi ke lepas ni? Ada. Should you be talking about this? Yes. Okay. Ya, sebab memang kami mau collaborate bersama-sama dan kami mau ada beberapa lagu bah. Sebab sekarang ada banyak mau panggil kami, tapi kami sebenarnya saya vokalis dorang bah di sekarang. Wow. Saya officially vokalis dorang. Cuma kau diam gindung. Cuma sekarang kami sudah decide kami go with different name. Maksudnya kami tidak kasih macam orang kasih gabung nama, tidak. Kami still Dabrasya Anthony Sundatang. Dabrasya Anthony Sundatang. Apa-apa Dabrasya Anthony Sundatang. Tidak Tunidap, tidak begitu. Still Dabrasya Anthony Sundatang sebab kami percaya kami rasa Tunidap. What? sebab kami in future kami pikir jarak jauh, jarak jauh. Long term. Long term lah, kami pikir long term. Sebab saya solo, dorang musician. Jadi kalau macam kami mau go solo project pun, kalau boleh ya? Ya, boleh saja. Sebab kalau tiba-tiba satu hilang, kalau saya tiba-tiba macam saya mau down sudah di penyanyi lah kan. Nanti saya tiba-tiba hilang, kalau tiba-tiba saya hilang, tunidap tu konon. Tiba-tiba tiada dap tu. Macam dia akan menjatuhkan itu kumpulan. Ya. Itu nanti orang tertanya, itu ada drama lah. Jadi nanti kalau mau kasih buat balik Tuni Sundatang baru tu, macam dia akan mengambil masa untuk naik balik. Jadi kami still go with different name. Cuma gabung still as a kolaborasi lah. Dan kolaborasi vokalis lah saya. Dan kami memang plan untuk buat beberapa lagu supaya bila kena panggil, bukan senyanyi lagu Tangon saja begitu. So saya Tangon saya berada di Tangon, lepas itu bayaran sama rata, macam tidak adil lah kan. Bagus kami dari awal nyanyian sampai akhir kami sama-sama. So bayaran pun sama rata, pembahagian semua sama rata, nama pun sama rata, semua sama rata. Cuma gitu. Okay. Kalau ini level-level lagu lah kan.
Tangon saya rasa saya boleh taruh yang antara yang teratas sudah sekarang ni, antara lagu dusun yang dipanggil mainstream charts gitu kah? Sip show mainstream dusun chart gitu konon. Apa maksud kau? Dia dia lawak episod lepas ni. Jadi kalau Tangon sudah sini, macam mana kau biar stres untuk buat lagu seterusnya? Sebab kami Stres pilih- kah? Atau Tidak. relax je lah? Terus ada lagi besar lagi tu dari lagi perlu banyak cost. Perlu banyak cost dan genre dia lagi meluas sikit. Saya punya planning. Okay. Kami punya planning. Dia punya genre lebih meluas, different sikit dan music video lagi meletup begitu. Tapi sekarang kami perlu cari budget saja. Kumpul budget, cari budget. Even budget yang Tangon pun boleh tahan juga. Sebab kau sebagai independent singer untuk menampung tu semua. Dan syukur saya ada orang-orang yang saya jumpa lah, macam saya punya producer, si Ning. Producer Tangon ni adalah Ning. Ning dari hantu tu kan? Ya. Hai Ning. Dia banyak bantu saya lah. Banyak bantu saya dari Oh. si cost dan energi. This is Ning alone, bukan Ning sama Nabi? Ning sudah keluar sudah dari hantu. Oh. Yes, dia alone lah sudah. Tapi sekarang macam dia tidak sudah. Tapi mungkin sebab kami kawan, Okay. kami akan still mungkin collaborate in future lah. Kalau saya, Ning is very feminist, very girl power. yes, dia sangat banyak, respect. dia sangat banyak orang-orang yang dia boleh cari. Same with Nafi pun memang talented videographer. Jangan cakap lah. Ya. Tapi cakap. Jadi Tapi lah kami mention kau sini. dan tapi untuk Tangon ni bukan si Nafi, si Anwar, adik si Ning. Oh, Yes, Zian Picture. okay. Dia memang mau tu misteri. Kalau kamu tengok dia gelap sikit kan, dia punya style begitu. So maybe in future mungkin saya mau another style lagu kami, who knows. Tapi yang pasti saya mau lagi the bomb lah begitu. Saya mau lagi power lah, lagi besar, penari lagi banyak, baju Ada lagi schedule kah yang kami boleh tahu bila dia keluar kah atau? tahun depan. Oh, Tahun depan awal tahun. wow. Itu dalam perancangan lah. Dengan harapan kami punya budget cukup. Itu saja. Mau cari budget nih, itu saja. Kalau ada budget, melaju. Saja. Oke, siapa yang tengok ini video, siapa yang pandai, yang bagus, tolonglah bagi dorang. Dorang hebat. Coba banyak duit. Coba WhatsApp juga dulu. lah. Sebab untuk buat music video sangat banyak budget lah. Di mana kamu shoot tuh? Yang ini Syabandar. Oh, Baru Syabandar. Belum lagi kau pergi 2, 3, 4 hari. baju semua sendiri punya. Sendiri. Cost semua sendiri. Semua music Agak-agak berapa ballpark figure untuk bikin ini video Tangon ni? Jinjai. 10 lah. Shit. 10. Okay. Wow. Yes. Kebanyakan music video saya buat sendiri. Cost saya sendiri, semua saya sendiri. Music video semua saya sendiri. Hanya di Sabah, senyuman Sabahan, Betul ba? semua saya sendiri. Bukan saya shoot, maksud saya cost saya semua Yalah, saya I mean- sendiri. All out saya sendiri. Banyak tuh footage yang saya rasa mahal tuh sana. Because dia banyak keliling-keliling kopi logistics tuh yang Yes. berapa orang kru? Saya different. Yang untuk itu yang Hanya di Sabah dalam 5 orang. Oh. Tapi kamera 3 orang. Kru Gila. 3 orang je. Pelakon. Kita kamera satu pun pening. Ya, itulah orang tidak tahu di sisi saya yang di belakang. Jadi bila saya nampak kadang-kadang kan kalau ada orang komenkan, dah berapa kenapa kok di sekarang orang sejana po tapi sempurna. Dan orang tidak tahu usaha macam mana susahnya mau dapat tuh duit untuk mau pergi jauh Ya, tuh bang. sebab orang tidak tahu semua tuh kos-kosnya sendiri bah. Jadi kalau untuk membuat yang mau ikut semua orang punya suka memang 100.000 pun tidak cukup. Siapa manage kau punya hotel, Saya transport? Lain saya kali sendiri. kalau kamu pergi, kita ada ate.
boleh kau jadi saya punya Sangat apa? efisien. Betul. Dia sangat Sebenarnya saya efisien. sedang mencari orang yang boleh Yeay. boleh ikut saya punya Welcome. punya speed. Saya punya standard macam yang bukanlah standard saya high, tapi maksudnya alah saya mau cari tempat. Oh, Dabra, saya tahu ada satu tempat saya saja yang gini-gini macam itu. Bukan saya yang cari dia, bukan saya yang cari, saya kasih dia sudah tahu semua saya punya apa yang saya perlu gini. Dan itu susah mencari. Orang gila. Tapi dia sibuk gila lah. Ya, itulah. Dia sudah start sibuk gila tadi. Mungkin apa nih yang another tangon. Oke. Kita pasangkan dulu. Ada tangan 2. Ya, itulah dengan Tuni Sun datang lagi ada. Maksudnya ada tangon, maksudnya ada kolaborasi sama orang lah, simbolik lah. Ada tangon, kami panggil ada tangon. Gitu. Semua sip-sip dia ngatur. Itulah. Um, Besok tangon itu pun saya urus sendiri. Saya cari rumah, rumah, macam mana kau terdong gidong? Makanan. Itu penting tu. timing semua orang saya personally message. Oh, this collaboration is under you. Yes. That's why Kau yang cari dorang segindong. Saya cari dorang gendong, saya buat grup, lepas saya cari bila masa mau rakam, saya cari orang tempat rakam, saya follow up semua saya follow up. Tukang makeup, macam mana makeup dia, saya juga. That's why saya sangat benar. Ya, ini rolling kan sekarang? Ya. Kecuali macam kru penggambaran, Sining. So dia itu arah dia. Dia produser untuk benda tu. Kau pernah terfikir mau kerja sama Chris? Dia pernah bawa. Tapi saya tidak tahu mana lagu lagi. Sekarang kan saya setengah stop. Saya kasih tahu kamu, daripada 2019 saya menang, saya 3 monthly keluarkan lagu. 3 monthly. Paling lama 4 bulan saya keluar lagu. Bayangkan setiap kali saya keluar lagu, saya perlu habis dalam 5K number. That's why semua show saya putar balik untuk pergi bayar tu semua. Jadi itulah kalau orang So, cakap sekarang kau mengatur ini sendiri? Semua sendiri. You need Chris. Semua sendiri. Even Malaysia Bangga, nampak Malaysia Bangga yang 12 orang penyanyi. Saya atur sendiri. Kau buat? Saya atur sendiri. Saya minta budget sama negeri Sabah. Saya buat proposal. Saya minta. Kejap. Saya mau yang kau buat ni tidak bilang, oh badan kerajaan ni tolong apa semua. Dorang tolong dari segi. Tapi kau yang initiate lah. Saya initiate. Saya panggil Gila semua apa kau ni? penyanyi. Saya panggil semua penyanyi. Saya mesti satu-satu orang. Kalau dorang ada satu tidak ngam, saya bukan lagi tarik. Mesti satu orang. Okey, kasih ingat dorang. Lepas ni jam ini kena gini. Cari kereta, cari sponsor hotel. Semua saya. Saya dengar pun saya sakit kepala. Kita punya gila ada begini ke? Actually, terus gitu. Dan belum lagi kepeningan kalau mau urus seorang seorang manusia yang ada masalah sendiri juga kan. Jadi kau kena atur lagi masalah dorang. Kan biasalah bahkan semua ada masalah sendiri pribadi. Jadi kau kena atur, ikut dorang punya cara. Kalau kamu mau dorang nyanyi untuk kau mesti ikut cara dorang. Dan ini penyanyi ya, kadang-kadang diva, kadang-kadang short. Tapi sofa tidaklah. Sebab 12 penyanyi itu semua tidak diva. Cuma dorang kadang-kadang ada yang busy. Oh, yang 12 nih. Ya, kadang-kadang ada yang busy, ada yang macam saya tidak dapat nih kereta saya rosak gitu macam tu. Bolehkah saya datang tengah malam? Tapi syuting tu gini, tiap aku saya kasih pindah kopi gini macam tu. Baju pun saya buat sendiri. Minta sponsor, cari sponsor, tulis surat, gitulah dia bilang. Ya, Itu saya bilang saya perlu kalau saya mau cari asisten kan macam tu kok kena betul-betul. saya atur di 2 pun saya stres. Stres atur kita, bro. Ya. Iya. Hello. Itulah saya macam sekarang saya atur diri saya sendiri, lagu saya sendiri. Cuma saya kena cari tim saja. Cuma saya cari tim yang betul-betul boleh macam tim fotografer, makeup, penari. Okey, saya terus kasih atur. Saya mau begini, jam gini, gini. Kalau tukang makeup saya mau begini punya makeup 5 orang, 6 orang berapa kau charge? Okey, bayaran. Gitu. Gila. Okey, kita putar ni cerita. Kita putar dia.
saya nampak sudah dia susah. Jadi apa kau panggil dia kerja ni? Kau bukan singer songwriter, Kira macam producer lah. singer songwriter, manager, apa lagi? Manager, Logistics, ya. finance, accountant, security, Semuanya tidak boleh tu begitu. Semuanya bahaya lah. segala-gala. Kalau kau ada betul-betul yang begitu satu set tu, saya rasa saya punya music video akan lagi bagus. Saya punya hasil akan lagi mantap. Setiap orang akan menitik berat tu semua yang miss bah. Banyak saya miss, tapi so far ini yang saya termampu lah. Okay, dia punya twist di sini. Mana lagi susah? Buat ini barang atau jaga anak? Saya tidak boleh cakap jaga anak tu susah. Tapi No, I mean, saya tak kisahlah apa jawapan kau, tapi in your experience emotionally, saya mau cakap macam semua benda yang kau buat as an artist, as a unit kecemasan, it's all very technical, badan, fikiran, duit, apa semua. Tapi when you're a mom, it's emotional, it's spiritual, it's duit juga. Then mana lagi susah? Saya rasa yang buat ni lagu lagi susah lah. Kalau in term of macam kalau kau nampak memang lagi susah ni lah. Tapi kalau lagi dari segi macam emotionally susah, memang jaga anak lah. Sebab kalau dia sakit, kau tak boleh jangan sakit. Kalau ini, kalau kau boleh selesaikan sendiri. Kalau anak sakit, macam dia masuk ward gitu, kau akan rasa macam, alah siapa yang boleh tolong jaga, saya bisa kerja gini. Kau tak boleh gitu, dia terus sembuh begitu. Susah lah mau jaga. Sebab dia bukan boleh troubleshoot. kau tak boleh kasih bluetooth tu sakit di tempat kau. Kan? Kalau ini kan, kalau kau rasa susah, kau cari je satu orang. Kau boleh tolong saya bayar kau begini. Ada sudah orang tolong urus. Kan? Kalau yang nyanyian. Ataupun kau boleh, nantilah kita kasih tunda lah pergi. Kau tak boleh tunda anak kau punya sakit. Tundalah 1 bulan depan aku sakit. Tidak boleh kan? Kita kumpul sama. Jangan ni panis. Ya, itulah tu. Jadi saya rasa kalau in term of susah yang emotionally, mentally adalah jaga anak lah. Semua saya rasa mama tahu, faham tu perasaan. Terutamanya bila dong sakit. Bila kau rasa kau tidak mampu bagi yang sebaik mungkin kan, kau akan rasa diri kau bukan mama bah. Bukan mama yang berjaya. Tapi tiada mama yang sempurna lah, orang bilang kan. Tapi kalau yang ini, dia satu kepuasan. Memang saya mula-mula saya sangat stres, gila-gila stres. Tapi bila dia sudah selesaikan, kau nampak outcome dia, macam kau puas hati. Jadi orang akan another level respect dengan kau, macam yang dah berapa boleh buat gini, macam begitu. Macam tu kurang. Saya pun tidak sangka juga saya boleh kumpul 12 orang penyanyi itu buat video dalam masa yang sama. Dan video ya, itulah. Okay, saya ada satu teori bodoh lagi. Adakah mungkin kau boleh buat semua ni because you're a mom? Bukan. Tidakkah? Sebab saya rasa kan, saya kasih banding kau sama mak saya. Banyak kami in our family kan, single moms, working single moms, yang kebanyakan dia punya anak-anak tinggal satu rumah, yang semua dijaga oleh saya punya nenek. Tapi datang-datang mama saya, kita berapa orang dulu hati? 5, 2, 1, kami 3, 4. Cakap dia urus 12. Tapi for a lifetime. So I think that's where she got this yang time kecemasan yang relax datang. Ni okey ni. Saya jaga anak. I mean, I'm not a mom, but I have 2 orang kids. pun kau rasa stres. Ya, saya rasa macam ada saya ni masih waras. Do I need therapy? Begitu sudah bah. Terus yang kau imagine mama kan yang kepala otak anak semua macam setan perangai. Sebab saya rasa perempuan memang dilahirkan
boleh buat multitask lah. Perempuan memang begitu. Terbukti. Memang ada kajian terbukti perempuan boleh multitask. Lelaki memang satu lah fokus. Kalau saya dengan laki saya pun memang memang nampak lah beza dia. Tapi kalau mau cakap saya boleh buat semua ini sebab saya seorang mama, bukan. Mungkin sebab saya seorang perempuan, wanita. Sebab perempuan memang boleh multitask. Even yang tidak mengandung, tidak beranak, dia still bujang, boleh multitask. Dan passion. Passion. Memang saya dulu masa kecil-kecil, masa muda-muda, saya tidaklah saya rasa saya boleh jadi penyanyi. Tapi saya ada satu perasaan yang saya rasa saya mau buat satu yang besar, yang lain dari yang lain. Tapi saya tidak tahu apa. Saya tidak sangka saya lebih kepada seni lah. Jadi which is saya punya kegemaran juga, hobi saya kan menyanyi. Dan saya tidak sangka saya boleh buat sampai tahap ini lah. Bagi saya, walaupun saya tidak tembus pergi ke Semenanjung, orang bilang macam mentaliti orang tidak tembus Semenanjung bukan penyanyi popular. Tapi bagi saya kan, untuk pencapaian yang saya bandingkan dengan diri saya sendiri, dia sangat jauh beza sudah. Ya. Saya ada banyak macam saya boleh jumpa kita punya CM, saya jumpa banyak-banyak VIP, saya jumpa banyak-banyak orang seni yang memang respected lah. Jumpa Egan. Jadi bagi saya pencapaian saya tu, dan orang-orang yang macam penyanyi-penyanyi legend, macam dorang pun respect kau. Macam bagi saya pencapaian untuk saya tidak bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya bandingkan diri saya dengan diri saya sebelum ini, satu pencapaian yang sangat bagus. Jadi sebab kalau kau cuba kasih banding kau sama si Siti Nurhaliza, memang kau akan down sebab dia tu jauh, dia lain. Kau kena banding diri kau dengan diri kau sebelum ni. Tapi saya macam mau disagree tau. Semenanjung punya size, Sabah punya size, sama kan? ya. So diorang ada TV, radio apa segala. It's everything is there. Untuk diorang jadi famous kan sangat senang. Tapi kita di sini internet pun kena naik pokok. And you can achieve this di Sabah. I'm not sure Sarawak, but in Sabah itself, kau sudah sampai ini level bah. Imagine kalau kau di KL, kau kau tak sampai sana. Tapi imagine kalau kau ada marketing sebagus orang KL. Tidak susah tu. Itulah. Tidak juga sebenarnya. Dulu saya masa menang Sugandoi kan, saya pikir mau tembus pergi Semenanjung. Tapi bila saya fikir, dia buat saya tertekan. Bila saya tidak tembus-tembus, maksudnya saya bukan penyanyi yang bagus, saya bukan penyanyi yang diterima orang. Tapi padahal saya ada penyokong saya sendiri di Sabah. Tangan sebab saya tidak tembus itu, saya terus down, terus tidak menyanyi, sudah tidak boleh. Sebab sekarang saya punya aim adalah saya nyanyi ikut saya punya suka. Saya buat lagu ikut suka saya. Saya tidak macam yang saya mesti menyanyi yang mesti membuat lagu yang tinggi-tinggi supaya mesti membuat lagu Melayu supaya mana tahu saya tembus jajal dia. Kalau saya mau nyanyi tanggung. Kalau saya menyanyi lagu hanya di Sabah. Lain kan? Suka hati saya lah. Begitu. Tapi dalam masa yang sama saya sangat percaya yang saya akan memberi satu inspirasi kepada salah satu anak muda di mana nanti bila dorang besar, dorang yang akan tembus. Nah, siapa kau punya apa? Oh, dulu saya dengar lagu-lagu Sida Prasya. Dia bilang begitu. Jadi saya percaya mungkin bukan saya yang tembus, tapi mungkin orang yang saya kasih inspirasi itu yang tembus. Kan? Nice. Kamera okay? Apa sih macam tadi ya? Asyik gila. Okey je, Pak. Ada satu event ni, Festival Filem Malaysia. So Siti Nurhaliza was supposed to sing kat AIM. Tapi dia tahu kenapa dia tidak dapat nyanyi. So dia cari pengganti Juwita Suwito. So macam banyak orang yang dia boleh ambil untuk wakil dia nyanyi. Dia Kan- Juwita Suwito. Terus yang shit, Juwita Suwito tu. I mean she is good, but untuk Siti pilih dia, rasa macam boleh je dia ambil
Siti Nurdiana something, I don't know. Ya, Ernie Zakri yang masa up sekarang dong. Ernie Zakri, Ain Abdul, Marsha up sekarang kan. Tapi Mungkin dia minat si Juwita. this happened like I think 8-9 tahun lepas. Oh, tentu Lama dong dah. belum up. So macam saya heran lah kita punya level yang selama ni saya rasa macam itulah orang Sabah tidak boleh pergi KL, tapi orang KL mau orang Sabah nyanyi untuk dia orang. So Nah tau lah sebab kau tahu kan bagi saya kan semua kita mau kejar-kejar pergi Semenanjung. Kenapa? Sebab kita boleh bangun di sini. Maksudnya bukan saya kasih memperendahkan Semenanjung. Mungkin orang punya Semenanjung bela orang Semenanjung lah kan. Kita Sabah, kita kasih kembang lah Sabah. Kita kasih kembang musik Sabah. Kita kasih kembang anugerah-anugerah Sabah yang ada sekarang kena buat kan? Kita kasih kembang lagu-lagu Sabah biar orang dengar. Lama-lama kita akan berkembang. Tidak perlu tembus mana-mana. Even saya jujur lah, saya tahu hampir 1 bulan tuh saya boleh dapat 3-4-5 show juga untuk orang-orang yang macam saya bukan tembus Semenanjung pun kira quite nice sudah bagi saya lah. Setiap minggu saya dapat show. Itu pun kadang-kadang ada yang saya tolak sebab saya tidak ada cuti. Jadi maksudnya kita di sini pun mampu buat show. Kita sini pun ada festival. Kita sini pun rancak juga Aramaiti. Why kenapa kita perlu berhabis mau pergi luar kan? Kalau tertembus Semenanjung, bonus lah. Tapi jangan biar tidak tembus Semenanjung tuh menjatuhkan kau punya semangat lah. Itu saya punya nasihat kepada anak-anak di luar sana. wah. Okay, Kong so taksan. Kau ada apa soalan nak? Sebagai seorang metal warrior. Cuma saya looking forward buat tahun itu. Saya macam saat dia cakap yang lepas ni lagi mau foto bareng kan, sebab tahun pun kita nampak yang macam gila. Baru start sudah naik gunung. Itu kira satu hari saja kami shoot tuh. sih. Satu hari saja kami shoot. Itu pun yang setengah pagi, setengah malam, petang sampai malam. Sebab panas terlampauan. Time tu yang musim panas segitu, ingat kayak yang panas gila-gila tuh. Time tu Saya dah nampak si Adrian punya story tu. gila-gila panas. Membakar lagi kan kamu tuh asap. Saya punya plan in Tangon. Adrian ada kata itu? Hah? Adrian Ada ya? Thomas. Dia kami punya fotografer. Oh, Ya. okay. Adrian pun sama Dorong Butot, sama semua lah geng volunteer dulu Alam Mesra Youth Prep. Saya mau lagi besar, maksudnya in term of music video, saya mau lagi luas dari segi location, penari, baju, konsep. When you say location, untuk kau lah location yang bagus untuk video, jangan cakap di mana nanti terbongkar lah rahsia kan. Tapi perlu nggak kita macam pergi Gunung Kinabalu, pergi pantai, atau ada specific elements yang apa kau bilang? Ikut konsep lah. Kalau konsep kau mau to nature lah. Kalau konsep kau mau dark yang tidak perlu nature, di kilang saja pun boleh, asal luas tu tempat. Oh, Tidak salah. syok lagu dusun di Kilang. Bukan kilang lah, maksudnya kilang tu besar kan? Tutup. Ya. Tapi ada itu idea sudah sampai sana bah. Macam saya suka dengar lagu-lagu Indonesia yang cerita pasal dorang punya revolusi sosial, yang cerita-cerita kan kita masih lagi cinta, lagu jiwang-jiwang, tapi dia orang sudah macam lagu cinta juga, tapi sudah ada kaitan sama harga newspaper, balik dari kilang, singgah di warung sebab tidak mampu pergi hotel makan. Dia orang sudah ada cerita-cerita begitu dalam lagu cinta dia orang. Dia orang sudah ada Jalan cerita. Ya, ada nilai-nilai murni, ada macam kasih relate sama kehidupan orang. Kita masih lagi Jalan-jalan di tepi pantai kah? masih lagi di macam mau lari dari ini reality yang kita tidak mau tengok kita punya jalan raya begitu, tapi kita mau cerita yang Sabah ini indah konon. Tapi the fuck man, this is the reality. Kau ada terfikir kau buat lagu
lagu-lagu yang Menyentuh. ya menyentuh keadaan sosial kita sekarang. Tidak boleh. Saya mau, tapi saya tidak boleh. Itu termasuk politik. Dan Kalau dia bukan politik, macam dia mengganggu periuk nasi seorang penyanyi. Sebab kau menjatuhkan Sabah. Kalau kau menjatuhkan Sabah, serta merta kau menjatuhkan orang yang memimpin dia. Paham tak maksud saya? Oke. Mungkin Kalau satu hari nanti kalau saya penyanyi yang tidak orang boleh sentuh, mungkin ya. Kalau misalnya saya banyak international fan, mungkin saya berani lah. Sebab saya jatuh di sini, saya ada international fan, boleh support saya di mana-mana saya buat show kayak gitu. Nanti kalau saya di sini, saya tidak boleh nyanyi, mana lagi saya mau true. buat show? Sebab itu show lah yang akan bayar saya punya MV. Gitu. Jeng 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 jeng. Adakah lagu yang kalau kau dengarkan dia macam syok tapi sebenarnya dia lagu begini? Adakah lagu dusun begitu? Tidak, tapi saya bakal mau buat macam tu. Macam dulu Proton Saga Kelabu hampir sudah kan? Macam mau cukup makan gaji 600 tu bulan dulu. Something like that, Bang. Saya faham maksud kau. Ya. Dia masih lagi romantic comedy punya cerita tapi ada itu current situation yang melimitkan kita. Kalau kau dengar yang pergi pokan, naik basikal, terus apa boleh buat? Kita cuma cikgu di Kuala Pilah. Dia punya cerita sudah ada tu senario bah yang kau boleh imagine dia pakai baju apa, naik basikal, dia pergi mana. Macam film dia, Amin dia cakap pasal Orang nih. Dia cakap pasal, dia punya lagu yang pasal rumah tangga. Sebenarnya kita di Sabah pun ada. Ada? Ada salah satu band yang kita di Sabah. Orang salah satu ada satu label besar gergasi di Semenanjung tengah pegang orang sekarang. Satu lagu orang tuh pasal isu politik, tapi dia dijadikan lagu cinta. Tapi sebenarnya Ada maksud sebaliknya kan? Sensitif ke lagu dong. Nah, kalau dengar sangat yang Lirik dia macam mana? Siapa? Jangan cakap siapa lah. Kau nyanyi what? Belikan. jangankan nanti ndape. Ya. Lirik dia macam mana? Ada CD dorang situ. Yang putih tu? Tahu Just kenapa? listen to dorang. Oh, itu. Coba tengok. Pasti Saya tahu sudah. Tengok. Dia ni sangat power. Kita sekarang ada jual begini nih kan ya? Saya mau jual begini satu hari nanti. Kau buatlah. Saya planning memang membuat album yang jual gini. Saya planning memang saya membuat album. Tapi kau boleh kalau kau buat album ni kan kau boleh, wah saya ni famous tau, ada orang beli bilang gitu. Kau boleh syok-syok sendiri. So kau akan rugi. Oh iyalah. Ya, kau mesti mau build something yang orang cap ada berapa saya beli begitu. Kalau tidak kau akan syok-syok sendiri. Kecuali kalau kau banyak duit lah buat macam tu. Itu planning saya mau buat something yang ada memori untuk saya. Kalau saya tidak mau jadi penyanyi sudah belakang tabir saya begitulah. Macam ni, siap kalau kamu kumpul-kumpul begini kan? Macam Ya. siapa lagi jual begini? Tidak sudah. Semua pen drive kan? Ada juga lah. Dia tengah kembali. Nah, sekarang nih dia tengah barbar. Berpusing balik. Iya. Orang balik cari keset. Nih, So, susah nih mau cari nih. orang sekarang tengah cari benda fisikal. Tactile. Iya. Sudah balik ke Balik sudah ke Oh, tapi siap. ya harga dia harus bilang balik. Itulah sekarang. Lirik belum habis kopian. Sudahlah. Kita jangan bahaskan benda di sini. Sebab Aja kita pasang. Begitulah saya punya impian mau buat album dan juga mau buat konser. Tapi
kita tidak boleh shock sendiri. Kita kena build dulu pelan-pelan. Bukan senang kalau saya yang penyanyi yang daripada bawakan kok kena, kecuali kalau kau benar-benar besar. Tapi yang kau bilang kau collab sama Tuni. Kau dengan itu apa? Malaysia Bangga. Malaysia Bangga. Sabah. Hanya di Sabah. Macam mana kami mau tahu yang kau yang bikin semua ni? Kamu boleh tengok di YouTube punya description tu. But then orang tidak tahu. I mean, we have to lah kan. Kau tidak ada ini semua marah kau ni. Kami tidak tahu yang si Dabra yang produce ini 12 orang. Dia tidak ada macam macam mana? Macam let's say kalau Foo Fighters lah. Bukanlah semua sebanding sama Foo Fighters, but Foo Fighters kau boleh tahu yang dia yang bikin ini lagu dulu dia pernah down, dia tulis semua lagu Foo Fighters punya first album, terus dia yang bikin banyak benda-benda kecil-kecil yang remeh-remeh ni kan. Orang boleh tahu pasal Dave Grohl. Saya, because I consider myself as your new fan lah gitu kan, saya mau tahu benda yang kecil-kecil pasal kau yang bongok-bongok yang berambah, supaya saya boleh lagi minat the human side of you, yang bukan menyanyi, yang bukan macam dia kena urus 12 orang, so begini dia punya pening, ada gambar kau pening. Kau boleh imagine ke apa saya punya maksud ni? We want to see the Dabra yang bukan saja kreatif, tapi it's a different side yang boleh bantu the creative Dabra. Contoh, saya suka makan di ini restoran. So kalau saya pergi di sini, confirm saya punya mood bagus. So every time kalau di sana, orang boleh relate, ini restoran favorite si Dabra. So diorang boleh bukan saja lagu dia syok, tapi taste makanan dia pun begini punya jenis. So that can, I think boleh boost some kind of a keminatan orang sama kau. Mungkin sebab kenapa Britney Spears, Taylor Swift, diorang dengan dorang punya produk-produk, Kanye West dengan dorang punya kasut, orang boleh relate. Diorang bukan saja mau dengar kau punya lagu, tapi diorang pakai pakaian yang kau pakai. Mungkin jauh sikit lah sudah kan. Tapi for KK ada benda-benda yang kita masih boleh achieve. Macam kalau ada ini event, mesti ada Dabra, confirm dia ada sana, because dia orang punya penganjur organizer apa segala is gang. So siapa yang gang sama ni juga kena hidung sah. Macam I think dua orang yang berjaya buat ni barang kan sebelum diorang betul-betul famous kan is Yuna sama Ziavi. Dulu orang follow betul diorang di social media diorang, di YouTube. Diorang cover lagu, diorang interact sama diorang punya netizens. Tapi biar kerja lah. Kau kena famous bukan saja dengan nyanyian. Oh, saya mau flu. Sejuk kali ya? Dah sumbat sudah. Ya, saya faham tu. Mungkin maksud saya dorang punya identity lah batu kira. Kan? Presence diorang yang identity bukan yang saja menyanyi. Tapi I don't know, sebab saya tidak suka kasih show another side of me. Saya suka nyanyian je lah. Saya tidak suka. Saya macam tertutup sikit kalau benda gitu. Yes. Dia jadi paksaan. Ya, even kalau kamu tengok pun media sosial saya tidak pernah tunjuk keluarga saya, tidak pernah tunjuk kerja saya. Jarang lah, paling-paling story yang 24 jam hilang gitu. Tapi kalau post-post memang nyanyi saja. Semua orang tengok nyanyi saja gitu. Even kalau job yang macam ambil review-review jadi apapun, saya pikir 10 kali sudah sekarang. Saya tidak minat, saya sangat tidak minat. Apa barang kau pernah review yang talingungnya barang? Yang kau pun tidak suka? Ada? Saya tidak pernah buat. Saya tidak suka. Saya tidak suka bagi yang kau makan itu sedap, tapi saya tidak suka bagi review yang tidak jujur. Betul. Sosok Kok kosmetik. Kalau ada benda yang kau mau review, kau bagi kami lah.
Kebanyakan yang saya collab review kan yang macam memang yang saya tahu saya akan suka. Apalah kau review? Kosmetik, Oh. Okay. skincare, makanan yang sedap. Itu aja. Lepas itu saya terima sudah. Makanan yang sedap apa punya tempat? Cake gitu. Oh. Ada bagi cake. Lepas itu saya sudah review. Ada orang cakap, paid review, saya tidak buat. Saya bilang, sorry sebenarnya. Saya malas mau buat video tuh, bah. Help aku dengan kompunya. Ya. Bagi saya dia mengganggu saya punya. So kalau kau, okay lah. Kau tidak mau terganggu lah kan begini. Kecuali kalau dia punya brand tuh yang brand yang memang besar kah, mungkin saya pikir lagi. Tapi kalau yang bukan brand besar lah, saya tidak juga tengok brand besar kah tidak. Ih, dah berapa brand besar saja. Tidak lah, bah. Maksud saya Paham. Kau brand yang boleh sponsor saya punya macam contoh kalau misalnya DG. DG dia akan sponsor yang MV saya. terbukti baik lah. Ya, dia akan terbukti baik. Lepas tu memang banyak apa. Lepas tu dia boleh sponsor saya punya MV. Dia, begitu. Itu boleh. Atau kek yang betul-betul sedap. Ya, kek yang betul-betul sedap. Tapi kalau macam yang sesuatu yang saya tahu sudah tidak sedap. Kecuali kalau dia sedap dan saya bantu. Saya kadang-kadang saya minta bayar pun. Bolehkah kalau kau pergi tempat, saya suka kek kau, tapi dia kurang sedap. Kalau kau buat sedap sikit, saya review untuk kau. Ada kan? Ada main tali sikit. Kau kasih sedap sikit lagi, baru saya mau review. Ini buruk deh. Jarang saya buat begitu. Jarang. Paid review, even dia mahal-mahal pun saya jarang lah buat. Saya sangat jarang buat. But at least, si Dabrat dia suka saya, tapi kalau saya buat begini dia suka. So mungkin saya kena ikut cakap dia. Sebab kadang-kadang kan saya ada rasa bersalah tuh. Kadang-kadang saya rasa macam engagement saya tuh untuk benda tidak tinggi, bayar semahal-mahal, tak payahlah sebelang. Bagus saya cari yang betul-betul influencer yang memang paid review punya orang. Si Non lah kan, apa mau makan? Dia kalau makan saya semua pun sedap. Bolos. Ya. Non, saya interview kau nanti ya. Kalau tidak sedap, dia punya ekonomi boleh lah. Saya jumpa satu reviewer di KL. Dia suka makan goreng pisang orang. So dia pergi warung-warung kan, dia beli goreng pisang, tu dia pergi duduk mana-mana dia makan. Bagus makcik dia berhenti jual goreng pisang dia lah. Dia sedap lah. Tapi kalau dia review begitu, dia tidak tunjuk di mana tempat. Kalau dia sedap, ada tunjuk lah ini kedai di mana. Kalau dia makan dia sedap kan, bagus dia. Saya doakan dia lingkup lah. Begitu kan. Tapi itu bagi tahu saya pala. Oh ya teruk. Okay. Review sudah, family sudah. Music lagi lah. Musik dah lebih-lebih sudah. Politik pun sudah sikit. Apa ya? Okay lah, kau mau bikin music, kau mau orang appreciate music kau. Ultimately lah, sebelum kau mati lah kan, apa impact kau punya music yang kau mau sama orang Sabah? I mean, kita sudah tahu yang kau mau ada itu generation yang jadi mungkin akan jadi kau punya pelapis. Anything else you want your music to do in Sabah? Itulah yang saya cakap yang tadi tu, yang macam as a band ataupun vokalis lah, mana-mana solo kah vokalis. Bila saya mampu bawa tu music ke luar Sabah dan kau boleh nampak dorang enjoy your music, itu saya punya impian. Dan saya dapat buat satu konsert besar-besaran di Sabah satu hari nanti. Macam best kan? So itulah saya punya impian. Kalau saya pergi luar kan macam contoh kalau band, siapa band yang famous di Gimana? contoh lah kalau band siapa band famous di satu dunia, siapa? Siapa? Fighters lah. Sudah mention tadi. So misalnya kalau dia pergi satu tempat, orang kenal dia, orang kenal music dia, orang tahu dia di mana, dia bawa music apa, identiti dia apa. Saya mau capai itu sebelum saya mati. Kau ada haters kah? Itulah sekarang tidak ada haters, maksudnya belum lagi famous.
Yo, belum. Sama Kau ada terlalu bagus, sama Mbak. ada terlalu baik, tidak haters atau ada juga, tapi tidak banyak. Tidak yang senampak yang macam Apa itu kau cakap? Kalau kurang dari 10 tuh bukan tuh. kurang Itu trooper kurang dari tuh. 10. Itu kena Paling-paling dia bayar bilang tuh. paling- Kau yang bayar nih. paling nang bilang kenapa tidak quality nih video nih, suara pun main apa saja macam gitu. Buruk betul nih lagu, paling begitu. Oh, bukan yang tersinggung dengan lirik kau lah. Kan adalah paling Malaysia bang, nggak bisa lah Malaysia kan, Sabah. Oh, yalah. Apa pemimpin saya kasih padam Apa belum? sebab menyentuh sensitivity. Oh. Ya, sensitivity kaum, sensitivity bangsa, saya padam kalau itu. Kalau setakat yang macam haters yang biasa-biasa saja, tidaklah saya padam. Kadang-kadang yang macam menyentuh perasaan saya padam. Saya tidak mau tengok balik, yang sakit hati. Oh, adakah bila kau sudah menang-menang, kau sudah ada berlagu apa semua, adakah yang tiba-tiba mengaku saudara? Atau kami best friend mbak dulu? Dia tahu, sebab memang ada, tapi memang kami best friend. Oh, yalah. Ya, mengaku tu tidaklah, tapi memang betul-betul Right. best friend ya. Ya. Woi, kering soalan saya nih. Kalau tidak apa-apa lagi, 1,5 jam ya, 1 jam. Kita buat penggulungan. Apa kata-kata akhir yang kau mau kasih sampai peminat saya banyak. Tidak banyak orang tengok ni pun. Dia depend on siapa saya interview. Macam itu interview yang CD putih hari tu, dia orang punya view sangat banyak. Walaupun dia punya audio sangat teruk. Dia Siapa ni ya? tinggal Orang Sabahan kan ni? sangat sawahan. Ya, Ya. cantik dia punya apa? Dia orang kontrak dengan orang yang sangat besar. Udah apa? Dia orang punya record deal. Puncai. So, ya. Saya isap gam lah dong punya lagu. Mau juga dengar? Boleh ya? Boleh pasang. Nanti kita pasang. Lepas Mau kita terus review pasal lagu pun boleh kita kritik. Woi, jaga kamu ah. Kami jadi hater. Bis lah kamu. Dia orang berkawan dari kecil. Ingusan. dari budak-budak lagi dong Dia punya begeng. apa? Ni lirik nih kan? Nah, siapa yang buat nih dia punya? Saya mau begini satu hari nanti. Woi. Boleh. Dah tahu lah, kadang-kadang kan satu sejak kelemahan saya ni, saya tidak keyakinan diri sendiri ini sekarang. 12 orang komen ni sampai sekarang aku tak yakin. Ya. Sesungguhnya saya rasa tidak puas hati. Tu ni Sunda datang kau boleh handle orang si gendong kau tak yakin. Dorang sangat senang kerja. Saya tahu kok, paling senang kerja lah sama dorang. Kau pernah jumpa Mehmet? Mehmet? Mehmet Pangrok Sulap. Tidak. Kau pernah jumpa dia? Dia Pangrok Sulap kan is the collective kan. Dia orang bilang Rizal Leong dia punya bos. Tidak. Mehmet is the boss. Kenapa? Itu saya bilang, kau kena jumpa dia. Kau jumpa dia, kau akan faham. Yang pagi-pagi, oi bangun, mau gaji ke tidak? Langsung semua bangun buat Garang kerja. lah. Tidak juga garang. She's very nice. Strict lah. Strict, ya strict. Tidak juga, saya tidak strict, saya stok kau. Sebab saya tidak strict lah, saya dapat stres sekali. Sebab kau Mungkin. kena layan semua. Tapi saya rasa mesti kau ada setan kau apa ni? Tidak. Kau nurse ba? Setan saya memang ada lah. Garang juga saya Dan tiba-tiba kadang-kadang. saya jarum kau ni. Garang, saya lain sisi saya kalau suka kerja. Nyanyi lain lagi. Sesungguhnya saya rasa diri saya junior kalau dalam menyanyian. Biar macam mana pun saya buat sudah yang begini kan, saya sentiasa rasa saya masih junior antara semua penyanyi. Mungkin itu kadang-kadang saya rasa itu benda bagus lah, supaya kau tidak tinggi diri lah kan. Tapi Yes. ada juga kelemahan dia lah. Tapi untuk orang yang baru berapa 2 tahun? 4 tahun Penyanyi. sudah saya 4 tahun. menang. 4 tahun sudah saya penyanyi, tapi 2 tahun saya aktif lah. Terus kau 2 tahun lebih. beli atur ini barang ni kan?
Itu soalan seterusnya. Dalam 10-15 tahun kau rasa apa kau boleh buat? Kalau dalam 4 tahun begini sudah. Tentu kau tak menyanyi sudah tu. Tidak, saya tidak menyanyi sekali. Tapi saya buat lagu untuk orang dan saya produce music video semua dan saya manage orang. Saya dapat rasa saya punya ke arah itu. Mungkin itu. Mungkin saya suka movie. Saya suka kalau music video saya nantikan satu hari saya mau buat yang macam ada penceritaan yang macam moral value tu. Saya suka begitu juga. Kau cari kami ya. Jadi mungkin ke arah itu juga saya mau buat short film gitu. Kamera itu terus gitu. Kami itu. Banyak saya terlampau banyak idea kan, tapi itu masa dan tenaga dan budget tidak cukup. Kalau tidak budget kami Kalau itu ada satu kerja hari, free. kalau ada satu hari nanti kan ada satu organisasi yang memberi budget dengan cuma kalau perlu kasih tayang saya proposal. Nomor satu saya kalau saya mau kasih tayang proposal apa saya mau buat. Ada sudah. Tidak senang. Dia kan aku kan ada label, kok kan ada. Iyalah orang kasih kau duit. Buat label. Nah, dah ambil lah 2 kilo duit. Siapa yang dimaksudkan? Dulu kita ada macam khazanah, cendana. Cendana masih ada kah? Banyak lagi yang bukan dari sini. Dari UK ada, dari Jerman ada. Untuk? Diorang kasih funding untuk grants untuk kau bikin kopi lagu-lagu. Iya. Let's say lah kau ada something yang diorang suka dengan kau punya apa yang kau buat ni kan, diorang kasih funding. Kalau diorang bilang, kalau saya buat ini program, ini saya ajar kamu juga lah kan. Kalau saya buat ini program, saya akan lantik beberapa jenis orang untuk kerja sama saya, dan dengan pekerjaan yang diorang dapat, diorang akan expose dengan leadership skills, how to be independent. So bila diorang suka apa yang kau buat, diorang sudah tidak tengok kau punya produk, tapi kau punya method kerja kau macam mana. So dia bilang, ambil duit, train itu orang lain. So dengan cara itu kau ada kau punya pelapis. So think Power Rock sulap kan, diorang dapat bikin diorang punya EP dari funders yang sangat besar. Saya tadi mention sini lah, tapi yeah. But shout out to Chris juga lah. He's a very big backbone lah. Kalau kau tidak dapat macam ni, kalau kau tidak dapat KL, kau terus skip. Macam saya. Saya punya first international art exhibition yang saya curate is under Japan Foundation. Dia bukan Malaysia sudah. So macam kita banyak peluang di luar negara juga. Dan ini artinya sangat banyak experience barang itu. Saya belum masa saja untuk rancang tu semua. Kau mau tambah gila sikit lagi lah. So mungkin kau punya kelemahan sekarang ni, dah berhasil kelemahan, what the fuck man. Mungkin sebab kau satu orang. Ya. And all your collaborators seasonal, dia bukan sentiasa bersama Dabra. So kalau kau ada yang stick sama kau, cepat dia senang untuk kau bergaduh, senang untuk kau bounce kau punya idea. Kami lepak kadang-kadang tidak idea, tapi macam ada hasil juga lah. You need to have someone crazy lah. Ya, kamu di luar sana juga lah perlu gila sikit. Kita mau menggulung kan tadi? Iya. Tidak ada penggulungan. So, mana gulung dia? Bisa kasih balik. Oke. Gulung. Ada kata-kata akhir? Kata-kata akhir, macam biasa, selalu saya akan minta support daripada saya punya penyokong. Teruskan support sebab saya akan menjanjikan karya-karya jambatan Tampuruli dipanjangkan lagi, tidak? Jalan-jalan semua diturap. Tidak apa. Saya akan menjanjikan karya yang lagi
lagi bagus dari segi musik, MV, penyanyi, semualah tim-tim, dan saya percaya dengan kolaborasi yang mantap dan lebih besar dapat bagi peluang pekerjaan, dapat bagi peluang kepada dunia luar tengok kita punya hasil seni. Sebab seni, industri seni di Sabah pun antara boleh jadi salah satu tarikan jual pelancong. Kan kalau dia dibuat lebih mantap, macam Korea dulu, Korea tidak kan. Tapi bila BTS, Blackpink, semua orang mau pergi situ. Semua tiba-tiba semua barang-barang Korea dong tengok. Tidak mustahil satu hari nanti karya-karya saya akan jadi macam permulaan sajalah. Tidak perlulah kasih terlampau bikin, mungkin permulaan untuk orang tembus. Jadi saya percaya dengan sokongan semua orang dapat bagi saya peluang untuk kasih tunjuk kebolehan saya dan tim-tim saya. Itu saja. Dabra, thank you. Welcome. Karena melayan kayak punya bodoh nih. Yang tidak teratur. Saya pun mau minta support lah. Banyak orang cakap, secara saya bercakap di YouTube macam tidak berapa ngam. Itulah tidak banyak follower kau. Saya macam saya tak peduli lah follower ramai ke tidak. I think that's the problem lah. Saya punya tanggungjawab sekarang sebab saya ada kru sudah. Saya ada family members sudah yang betul-betul kerja untuk ni barang. So apa yang saya mau, saya punya listeners or my viewers is to comment, share, follow, subscribe, yes, because saya honestly saya tak peduli semua tu, tapi what the Sip Sip Show is doing now, kami sudah sampai satu tahap yang saya ada tanggungjawab sudah untuk Ate dengan Ahmad, because they need to have apa nih barang, apa nih Sip Sip Show, dia sengaja dia mau bercakap semua orang kah, atau there's something yang kami mau buat. I feel like there's something yang kami mau buat, but for now kami sangat tidak tahu kami di mana. Tapi if you guys continue on to support, to give comments, to give ideas to us, to give people to interview, then mungkin kami boleh continue to create this platform untuk Sabahans. And I don't know, kita boleh sama-sama kasih tahu yang orang Sabah ni wujud, orang begini di Sabah wujud, orang macam Dabra ni wujud. Then from there we may know where to go, what to go, where to go, how to go, segala tu lah. So sekarang kami cuma mau bercerita pasal orang Sabah saja, itu yang kami mau. Kami sudah dapat invitation untuk pergi festivals, art festivals sini sana, and I feel like macam dah bercakap, ada sudah validation, ada sudah orang yang mau kami. Tapi apa yang kami sedia ni kan mungkin itu sajalah kami bercakap saja, tapi mungkin makin banyak kami bercakap makin ada arti. Mungkin. So continue on supporting. So kalau ada yang belum subscribe maybe lantak kamu lah. Tapi yeah, I mean, support lah, toh. Support. Saya kegelian when you minta saya subscribe. So, subscribe. Anyway, this has been a Sip Sip Show, and malam ni kita jumpa Ophelia. So, itu saja lah. Bye. Bye.